Shalom, perkenalkan nama saya Marvanel Citaibenu, NIM 01-2019-0354, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas C semester 4, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metode penulisan karya ilmiah, yaitu membuat contoh proposal, dan proposal saya berjudul Pandangan Jemaat tentang Persembahan Buah Sulung di Gereja Hosana Waikona. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Dewasa ini terdapat tren di beberapa gereja menerapkan persembahan buah sulung, salah satunya itu di Gereja Hosana Waikona. Hal ini dianjurkan oleh pemimpin jemaat dan para majelis untuk dilakukan. Tidak sedikit jemaat yang mematuhinya. Mereka yang baru mendapat pekerjaan dan mendapat gaji, sebagian gaji pertama dipersembahkan sebagai hasil buah sulung di gereja. Ada pula yang mempersembahkan hasil kebun seperti tanaman kacang-kacangan, buah-buahan, hewan, dan lain sebagainya sebagai persembahan buah sulung. Oleh sebab itu, perlu kita memahami apa sebenarnya buah sulung yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kita menemukan persembahan buah sulung yang pertama adalah anak-anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung binatang. Itu terdapat dalam Keluaran 12 ayat 2-12. 1.2 Identifikasi masalah. Dalam penerapannya, dewasa ini di Indonesia terjadi di bagian gereja-gereja aliran baru yang menerapkan dominasi baru antara 1980-an. Di gereja-gereja ini terdapat penerapan persembahan buah sulung sebagai hal yang wajib dilakukan oleh jemaat yang merupakan hasil pertama penghasilan, sering diistilahkan sebagai diistilahkan sebagai persembahan buah sulung. Saya tidak membicarakan soal kerelaan atau ketidakrelaan memberi persembahan, tetapi ulasan di bawah ini membicarakan tentang kewajiban yang tertulis dalam Alkitab. Batasan masalah. Jikalau ada seorang pendeta yang manipulasi jemaatnya dengan mewajibkan jemaatnya memberikan persembahan buah sulung dengan menyatakan bahwa keseluruhan income, entah berupa gaji pertama atau profit pertama, diharuskan dibayarkan kepada gereja, maka harus ada dasarnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ajaran. 1.4 Perumusan masalah. A. Bagaimana pandangan jemaat Hosana Waikona tentang persembahan buah sulung? B. Bagaimana bentuk persembahan buah sulung bagi jemaat Hosana Waikona? C. Bagaimana jemaat Hosana Waikona bersyukur atas apa yang Tuhan berikan? D. Apa tujuan persembahan buah sulung bagi jemaat Hosana Waikona? E. Bagaimana bentuk persembahan buah sulung bagi jemaat Hosana Waikona? 1.5 Tujuan dan manfaat. Memberikan persembahan buah sulung berarti menghormati Tuhan dengan yang pertama dan yang terbaik. Dengan memberikan persembahan buah sulung berarti kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Di dalam Maleakhi 1 ayat 13-14, Tuhan menyatakan bahwa nilai dan besarnya persembahan kita kepada Tuhan menggambarkan seberapa kita mencintai Tuhan dan seberapa kita takut akan Dia. Takut akan Allah yang diekspresikan dengan pemberian yang baik dan membuat kita bertemu dengan kelimpahan dari Tuhan seperti yang dialami Abraham di Kejadian 22 ayat 11-18. Bab 2 Pembahasan. Landasan teori. Pada bagian ini banyak membahas mengenai teori-teori yang mengenai persembahan buah sulung
yang dimana setiap hasil panen pertama dipersembahkan untuk Allah, Tuhan Allah, yang memberikan semuanya itu, dan membahas secara umum mengenai persembahan buah sulung dalam Alkitab, makna buah sulung ada dan bagaimana cara memberikan persembahan buah sulung yang benar kepada Tuhan Allah. 1.1 Pengertian persembahan buah sulung. Buah sulung dalam bahasa Inggrisnya itu first fruit adalah satu persembahan agamawi yang berupa hasil panen pertama dari pertanian. Dalam agama-agama dan budaya Yunani, Romawi, Ibrani atau Yudaisme dan Kristen, buah sulung diberikan kepada para pemimpin agama atau imam untuk dipersembahkan kepada para dewa atau Allah. Buah sulung seringkali merupakan sumber penghasilan utama bagi para pemimpin agama dan pemeliharaan rumah ibadat. Sejak tahun 1966, suatu perayaan unik, First Fruit atau persembahan buah sulung, mengenai festival panen kuno dari Afrika yang menjadi hasil besar untuk orang Afrika yang disebut Hari Kwanzaa. 2.2 Makna persembahan buah sulung. Menarik untuk diperhatikan tentang pengertian Paulus mengenai korban atau persembahan di dalam Perjanjian Baru. Ada beberapa yang dipakai tentang korban atau persembahan, yaitu yang pertama doma. Tetapi yang utamakan mempersembahkan itu melainkan buahnya yang semakin membesar keuntunganmu. Terdapat dalam Filipi 4 ayat 17. Kata doma itu berasal dari bahasa Yunani, hampir selalu berhubungan dengan pemberian finansial. Osme. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih dari itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Filipi 4 ayat 18. Di ayat berikutnya ada Yunani dilanjutkan dengan beberapa kata lainnya seperti persembahan yang harum, bahasa osme, yang merupakan terjemahan konsep Ibrani tentang korban bakaran yang baunya harum dan kepada Allah, dan juga korban yang disukai, bahasa Yunani atau sucia. Yang C, sucia. Kata sucia ini yang dipakai di dalam Roma 12 ayat 1. Menarik untuk diperhatikan bahwa bahasa Yunani kata sucia memiliki arti yang mirip dengan bahasa Indonesia itu korban atau kurban, dalam bahasa Inggris korban atau pengorbanan. 2.3 Cara memberikan persembahan buah sulung yang benar. Yang pertama, berilah dalam pimpinan Tuhan. Hal pemberian merupakan suatu yang sangat penting bagi Allah. Ingatlah, ini bukan karena Tuhan kekurangan uang sehingga berharap kita memberi padanya, melainkan karena Ia melihat kesungguhan kita dalam hal mengucap syukur dan beriman kasih atas berkat yang telah diberikannya kepada kita. Kita bisa melihat contoh dalam kisah Kain dan Habel, di mana Tuhan memberi penilaian saat persembahan diberikan. Demikian juga saat Yesus memperhatikan peti persembahan dari setiap orang yang datang masukkan uang. Kita bisa melihatnya dalam Markus 12 ayat 41-44. Tuhan memperhatikan dan memberikan penilaian atas cara, motivasi, dan jenis persembahan kita. Karena itu, berdoalah, mintalah pimpinan Tuhan dalam hal memberikan persembahan buah sulung. Jangan semuanya atau asal-asalan, melainkan sungguh dalam pimpinannya. Banyak umat Tuhan yang memberikan buah sulung mereka tetapi tidak diberkati karena tidak mengikuti bimbingannya akan memberikan
akan memberikan. Berilah yang terbaik. Banyak yang belum memberikan persembahan buah sulung kepada Tuhan, tapi ada banyak juga dari sudah memberikan yang tidak memberikan yang terbaik. Dalam Kejadian 4 ayat 2-5, kita dapat menyaksikan kisah kakak beradik Kain dan Habel yang bersama-sama mempersembahkan korban, namun hanya korban Habel yang diterima oleh Tuhan. Kain mempersembahkan hasil tanah yang tidak terlalu bernilai dan merupakan sebagian atau hanya dari hasil panen di ladangnya. Namun Habel mempersembahkan anak sulung dombanya, domba yang terbaik, bukan yang pincang, kurus kering, cacat, bahkan bangkai. Ia mempersembahkan korban dan bukan barang bekas atau barang daur ulang. Bab 3 itu metodologi penelitian. 3.1 Operasionalisasi konsep dan indikator empirik. Konsep dan penelitian ini adalah pandangan jemaat mengenai persembahan buah sulung. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan jemaat Gemit Hosano Ekona, Klasis Kupang Barat. Waktu akan digunakan peneliti melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal keluarnya izin penelitian dalam kurun waktu yang ditentukan. Itu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif dan bertujuan untuk menjelaskan pandangan jemaat mengenai persembahan buah sulung. 3.4 Populasi dan sampel. 1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh rayon yang berjumlah 6 rayon. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah berjumlah 16 orang dari rayon 5. 3.5 Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dan penelitian ini, maka peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan responden. 3.6 Teknik analisis data. Data analisis yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang menjelaskan atau menggambarkan masalah real yang terjadi di lapangan. Sekian video dari saya. Shalom dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.